Ya, Shalom. Di sini saya akan membawakan suatu renungan atau khotbah. Perkenalkan, di sini nama saya Abraham. Di sini saya akan membawakan renungan dari Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Sebelum kita mulai renungan kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberi hamba-Mu ini hikmat agar bisa menyampaikan setiap perkataan firman-Mu dengan baik dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7. Perikop ini membahas mengenai Rasul Paulus menjelaskan bagaimana sikap orang Kristen atau orang yang percaya Yesus mengenai pemerintah. Di sini saya akan bacakan ayat 1 sampai ke 7. Ayat 1, judul perikop kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, di sini ayat 1 ini sudah sangat menjelaskan. Rasul Paulus memberitahu bahwa pemerintah berasal dari Allah dan kita harus tunduk atau takluk. Di sini yang saya baca dari berbagai buku tafsiran, kata takluk di sini adalah merendahkan diri kita. Karena kita sadar bahwa kita di bawah pemerintah atau kita di bawah kendalinya Tuhan. Karena apa? Pemerintah berasal dari Tuhan. Jadi kita perlu merendahkan diri kita atau menguasai diri kita. Dari kata takluk ini. Sebab apa? Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Berasal dari Allah ini atau bisa diterjemahkan yaitu tangan kanan Allah atau sumber dari Allah itu sendiri. Jadi Allah yang menetapkan pemerintah. Lanjut lagi di ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jika kita perhatikan di ayat yang kedua ini, Paulus mengatakan ketika orang Kristen atau siapapun melawan pemerintah, ia juga melawan ketetapan Allah. Karena di ayat 1 tadi bahwa Allah adalah atau pemerintah adalah berasal dari Allah atau ditetapkan oleh Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi pemerintah sudah ditetapkan oleh Allah, sudah istilahnya ditabiskan oleh Allah itu sendiri. Jadi jangan kita berpikir bahwa pemerintah itu orang-orang yang dipilih dengan cara curang atau orang-orang yang dipilih dengan cara yang tidak bijaksana. Mungkin secara pandangan manusia benar seperti itu, tetapi semuanya itu atas izin Allah, izin Tuhan. Oleh sebab itu pemerintah sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, jika kita melawan pemerintah, jelas ada hukuman yang harus kita terima. Mungkin satu, dipenjara atau dikenain denda. Dan kita juga mendatangkan hukuman atas diri kita di hadapan Allah. Oke, kita lanjut lagi di ayat ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Paulus di sini menjelaskan bahwa jika kita berbuat baik, kita tidak perlu takut kepada pemerintah. Karena apa? Kita sudah mencerminkan hidup Kristus itu sendiri, yaitu taat kepada pemerintah. Jika kita refleksikan di Injil-Injil, di sana menceritakan bahwa Yesus pun menaati pemerintah. Yang satu ketika dia mencobai atau dicobai oleh orang Farisi dan oleh orang Taurat mengenai apakah kita harus membayar pajak kepada Romawi atau membayar perpuluhan atau membayar di suatu bait Allah, istilahnya gitu. Tapi Yesus katakan apa? Bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu yaitu sebagai warga negara dan sebagai umat Allah. Jadi Yesus pun taat kepada pemerintah. Oleh sebab itu jangan kita takut. Karena apa? Jika kita berbuat baik atau menaati perintah setiap peraturan pemerintah, itu sama saja kita juga menaati firman Tuhan yang di sini disampaikan. Jadi kita jangan takut. Di ayat 4 dilanjutkan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.
Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah yang menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Di sini Paulus juga menjelaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah juga untuk kebaikan kita. Hamba Allah yaitu sama seperti kita, yaitu adalah hamba-hamba Allah. Jadi kita tidak perlu takut gitu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah. Nah, jika engkau berbuat jahat ya, maka takutlah. Kenapa kita harus takut? Karena pemerintah diberi hak oleh Allah, yaitu menyandang pedang. Makanya di sini Paulus menjelaskan bahwa pemerintah menyandang pedang tidak percuma. Jadi itulah hak pemerintah. Jika kita berbuat jahat, kita terima apabila kita dihukum atau diadili sesuai dengan kejahatan kita. Di sini juga Paulus menjelaskan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah adalah perantara Allah untuk menghakimi orang-orang di dunia ini. Makanya oleh sebab itu, pemerintah adalah hamba Allah yang mewakili setiap tugas Allah yang ada di dunia ini. Jadi itulah berhak karena pemerintah bisa menjatuhkan hukuman karena perbuatan jahat kita. Oleh sebab itu Paulus ingin menekankan supaya kita berbuat baik seperti Kristus kita menghidupinya. Oke, kita lanjut di ayat 5. Di sini saya bacakan. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, di sini Paulus memiliki poin yang penting juga, yaitu jangan kita menaklukkan diri atau taat ke pemerintah karena kita takut, tapi apa? Karena suara hati atau karena kita mencerminkan karakter Kristus yang sudah kita teladani. Jadi seperti itu, Paulus ingin jemaat di Roma taat kepada pemerintah bukan karena takut, tetapi karena memegang prinsip yang benar di dalam hati mereka, yaitu ketika taat pemerintah, mereka juga taat kepada Allah, cerminan dari Kristus itu sendiri. Oke, di ayat 6, di sini saya bacakan. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Di sini sudah sangat jelas ya. Paulus menekankan supaya kita taat, yaitu membayar pajak, karena pemerintah adalah pengurus pelayan-pelayan Allah yang ada di dunia ini. Lanjut lagi di ayat 7, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di ayat 7 ini Paulus menegaskan kepada jemaat Roma dan kepada kita, perbuatlah atau lakukanlah sesuai hak yang mereka miliki, yaitu jika kita bekerja mungkin di negeri atau di swasta maupun di usaha, kita lakukan kewajiban kita. Misalnya kita sebagai pedagang, ya kita menjual dengan ramah, atau kita sebagai bos karyawan, kita melakukan hak kewajiban kita dengan tulus, bukan karena keterpaksaan. Jadi di ayat 7 ini Paulus menekankan bahwa lakukanlah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu kita bayar pajak kepada pemerintah, pajak motor atau apapun itu. Jadi kita melakukannya dengan tulus hati. Karena apa? Itulah yang Allah inginkan, supaya kita taat kepada pelayan-pelayannya. Jadi kesimpulannya bagi kita pada renungan hari ini, yaitu Paulus ingin mengajarkan kita bahwa sebagai orang Kristen harus mencerminkan hidup Kristus yang tidak ada di orang lain yang tidak mempercayai Yesus. Jadi kita adalah bukti nyata dari Kristus itu sendiri. Kita adalah terang dan garam. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan tindakan yang begitu nyata bagaimana Yesus juga mencontohkan di dunia ini. Ya, jadi itu renungan pada pagi hari ini kita harus bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah merenungi firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi suatu teguran bagi kami agar kami terus taat kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu, terus dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Saya Abraham ucapkan terima kasih. Shalom.